Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kita mau bersama-sama belajar dari firman Tuhan melalui renung harian kita pada hari ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Kasih, yang memelihara kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Kami kembali ke hadapan Tuhan untuk belajar melalui firman. Terangi hati pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami melalui firman yang kami dengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa kitab Wahyu adalah kitab di mana Allah menunjukkan tentang hari esok dan kejadian yang akan datang kepada Yohanes ketika dia berada di pembuangan di Pulau Patmos. Pada hari ini firman Tuhan yang menyatakan kepada kita menunjukkan tentang suasana surgawi di mana dia menunjukkan sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Kita bisa membayangkan kondisi tersebut tentulah penuh dengan damai sejahtera. Karena memang dalam kitab Wahyu ini Allah juga berbicara mengenai Yerusalem baru, kota yang baru, di mana keadaannya kalau kita membaca dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan ayat 5, suasana itulah yang ada. Penuh dengan damai sejahtera, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegelapan. Itulah suasana surgawi yang Allah tunjukkan melalui malaikatnya kepada Yohanes. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu tujuan hidup dari kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tujuan hidup kita adalah sampai kepada Allah, ke tempat di mana Dia sudah menyediakan, yaitu tempat kota Yerusalem yang baru, penuh dengan damai sejahtera, air sungai kehidupan yang jernih bagaikan kristal, yang tidak lagi diliputi kekelaman dan kegelapan, yang senantiasa adalah terang. Itulah kondisi di mana kita akan sampai kepada tujuan tersebut. Betapa tenangnya, betapa senangnya kalau kita mengetahui tujuan kita. Sehingga ketika kita berjalan di dalam iman percaya kita dan kita mengetahui tujuan dari kita masing-masing, yaitu akhir dari kisah kita sampai ke rumah Bapa di mana Dia sudah menyediakan tempat dan menantikan kita. Maka ketika kita hidup di dunia ini sekarang yang mengalami berbagai-bagai macam hal yang sulit, yang mungkin menjadi tantangan kehidupan kita, kita akan tetap berdiri teguh dalam iman percaya kita. Jangan putus asa, karena dunia yang sekarang ini adalah dunia yang sementara. Semua pasti akan berlalu. Penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, semua itu akan berlalu. Dan kita harus tetap
penuh dengan pengharapan di dalam iman kita bahwa ketika semua itu berlalu, maka kita akan sampai kepada Yerusalem baru. Bahkan ketika masa-masa kita menghadapi kematian sekalipun, kematian orang-orang yang kita kasihi, kematian kita sendiri, maka kita tidak perlu menjadi susah hati, berputus asa, tapi tetaplah berdiri teguh di dalam iman percaya kita, karena memang kita memiliki iman bahwa hidup kita bukan hanya di dunia ini saja. Ini hanyalah tempat sementara, tapi Allah sudah menyediakan seperti yang dikatakan di dalam Wahyu ini, bahwa Ia sudah menyediakan sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal untuk saya dan untuk saudara-saudara. Tetaplah berdiri teguh apapun yang menjadi tantangan dalam iman di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, karena Bapa kita sudah menantikan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan menyediakan kepada kami Yerusalem baru, tempat di mana penuh dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, dan terang. Dan itu adalah tujuan dari hidup kami. Kisah kami akan berakhir di dunia ini. Perjalanan kisah kehidupan kami bermacam-macam, tapi kami percaya Tuhan akan kuatkan kami dalam setiap pergumulan kami, sehingga kami akan berdiri teguh dalam iman percaya kami hanya kepada Kristus saja. Tolong kami Tuhan, agar tak satu pun di antara kami menjadi berputus asa ketika bertemu dengan kondisi yang sulit, ketika mengalami sakit penyakit, ketika kami menjadi gagal melakukan berbagai macam pekerjaan kami. Biarlah kami tetap percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik, sehingga kami tetap mau memegang teguh iman kami hanya kepada Tuhan saja. Dunia ini hanya sementara dan semua akan berlalu. Tuhan mengingatkan kami, akhir dari tujuan kami adalah bersama-sama Bapa di surga kekal. Dan Kau sudah menyediakan itu untuk kami, dan Kau menanti kami untuk sampai ke situ. Biarlah kami Tuhan dengan penuh semangat mengerjakan keselamatan kami selama kami ada di dunia ini. Mampukan kami, kuatkan kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan pada satu hari ini, kami mau mempermuliakan nama Bapa di surga saja. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.